Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis kami dari PT Sepatu Bata. Next. Eh, Berikut anggota kelompok kami yaitu ada Alisa Safa Martiza dengan NIM akhir 034, ada Rehan Maulidana dengan NIM akhir 035, dengan eh, ada Nandia Ega dengan NIM akhir 037, dan ada saya sendiri dengan NIM akhir 067. Berikut daftar isi presentasi analisis kami yaitu ada latar belakang, tujuan, analisis bisnis, strategi bisnis, kinerja perusahaan, tantangan dan masalah, solusi dan rekomendasi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu seperti yang kita ketahui, industri saat ini terutama di industri fashion itu sedang berkembang sangat cepat, yang mana fashion itu menjadi sangat populer di kalangan muda maupun tua, di mana menurut Backcraft, tren fashion berubah cepat karena masyarakat modern sangat memperhatikan fashion dan memiliki selera yang tinggi. Industri fashion di Indonesia ini juga merupakan bagian yang sangat penting di perekonomian dengan ekspor subsektor fashion sebesar 58%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, dengan banyaknya minat di bidang industri fashion ini, maka perusahaan fashion di Indonesia itu harus terus berinovasi. Kemudian pada dunia fashion saat ini, selain pakaian, industri sepatu juga berkembang dengan pesat dan memiliki banyak peminat. Dengan bukti yaitu tercatat ada 18.687 unit industri sepatu yang ada di Indonesia. Yang sebagian besar itu didorong oleh generasi muda yang suka mengeluarkan uang untuk membeli kesenangan atau pengalaman dengan membeli sepatu yang eh, mengikuti tren seperti itu. Nah, sepatu ini menjadi salah satu favorit karena gayanya yang casual dan fleksibel untuk berbagai fashion. Industri sepatu di Indonesia juga sangat kompetitif dan beragam, di mana salah satu perusahaan terbesar di bidang sepatu di Indonesia yaitu PT Sepatu Bata Indonesia atau PT Bata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ringkas dari PT Bata itu sendiri. PT Bata didirikan pada 1894 di Republik Ceko dan telah beroperasi di Indonesia sejak 1931. Bata ini awalnya membuat atau memproduksi sepatunya dari kulit, kanvas, kemudian PT Bata semakin berkembang ke berbagai negara seperti Prancis, Swiss, Inggris, Belanda, dan Kanada. Kemudian awal mula perusahaan PT Bata berada di Indonesia ini, ia mendirikan pabrik di Indonesia Kalibata Medan pada tahun 1931. Kemudian pada tahun 1982, PT Bata melakukan IPO yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange, dan pada tahun itu juga Bata menjadi produk alas kaki pertama yang terdaftar pada bursa. Kemudian PT Bata membangun pabrik keduanya di Purwakarta yang berdiri sejak tahun 1994. Next. Nah, untuk tujuan dari analisis yang kelompok kami lakukan yaitu untuk menganalisis lingkungan bisnis, strategi bisnis, dan kinerja perusahaan melalui alat analisis seperti analisis PESTEL, analisis SWOT, dan analisis industri, di mana tujuan utama penelitian ini sendiri adalah yang pertama, menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Bata, yang kedua, menganalisis strategi produksi dan operasi yang diterapkan oleh PT Bata, yang ketiga, menganalisis peran penelitian dan pengembangan dalam inovasi produk Bata. Yang keempat, mengetahui analisis lingkungan bisnis pada PT Bata. Yang kelima, mengetahui analisis laporan keuangan perusahaan dan penilaian kinerja non-keuangan PT Bata. Dan yang terakhir yaitu menganalisis tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan PT Bata. Selanjutnya ada profil perusahaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sejarah singkatnya itu 14 tahun sebelum
tahun proklamasi Indonesia, atau lebih tepatnya tahun 1931, Bata itu melakukan kerjasama dengan Netherlands Indies yang sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Lalu, 6 tahun setelahnya, Thomas Bata mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di Kalibata, Jakarta Selatan. Perusahaan mulai memproduksi sepatu pada tahun 1940. Lalu pada tahun 1982, perusahaan melakukan IPO dan terdaftar di Jakarta Stock Exchange. Dan pada tahun 1994, perusahaan membangun pabrik kedua di Purwakarta. Perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan impor dan mendistribusikan barangnya pada tahun 2004. Jenis sepatu yang diproduksi oleh perusahaan itu sangat beragam, di antaranya ada sepatu dan sandal kulit. Visi perusahaan Bata adalah untuk menguatkan posisi sebagai pemimpin bisnis di bidang alas kaki Indonesia dan dalam jangka panjang maupun pendek meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk misinya yaitu berhasil menjadi organisasi bisnis alas kaki di dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan paham kondisi pasar. Lalu untuk struktur organisasi terdapat presiden director sebagai kunci dalam berjalannya segala aspek dalam perusahaan, lalu ekspor dan SIC director yaitu yang mempersiapkan administrasi ekspor, legalitas maupun perencanaan ekspor, lalu export manager yang melakukan koordinasi dengan institusi terkait ekspor seperti bea cukai, lalu chief designer yang memantau aspek-aspek desain dan inovasi produk, ada brand trading manager yang mengembangkan strategi pemasaran dan memastikan produk yang dijual dalam toko laku terjual. Lalu ada real estate manager yang menyediakan administrasi sewa dan kepastian akan lancarnya hubungan antara pemilik dan menyewa. Lalu ada sales manager yang melakukan kunjungan toko individu perusahaan, mengawasi kinerja operasi dan keuangan masing-masing toko. Lalu ada sales operation manager yang bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas penjualan, operasional, evaluasi, serta pengoptimalan kumpulan data penjualan. Ada District Sales Manager yang memastikan toko bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Lalu ada Advertising Manager yang merencanakan dan mengarahkan promosi atau iklan perusahaan. Lalu Renovation Manager yang merencanakan rancangan dan melaksanakan proyek renovasi atau pemeliharaan, pemberian jaminan keberhasilan proyek, dan kesesuaian dengan spesifikasi proyek. Lalu ada Human Resource Department yang merekrut karyawan sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pelatihan karyawan dan memantau kinerja karyawan. Ada payroll manager yang mengawasi prosedur pemberian gaji dan kepastian untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Lalu personal manager menangani permasalahan sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Finance director melakukan kerjasama dengan manajer lain untuk merencanakan dan meramalkan aspek-aspek dalam perusahaan. Salah satunya dalam perencanaan umum keuangan. Finance controller itu mengkoordinasikan serta mengarahkan penyusunan perkiraan anggaran dan keuangan. Accountant manager menjadi penghubung antara departemen keuangan dengan departemen lainnya untuk memberikan data dan bertugas untuk memastikan bahwa penyampaian internal atau eksternal audit tidak ada kendala. Tax Manager menyampaikan terkait dengan layanan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan. Manajemen Information System Manager bertanggung jawab atas sistem komputer dan efektivitas jalannya sistem backup. Internal Audit Manager memeriksa audit internal dan sistem prosedur yang diterapkan. Corporate Secretary memastikan pembaruan segala dokumen hukum perusahaan dan dilakukan secara teratur. Production Manager merencanakan dan mengorganisasikan jadwal produksi, kontrol kualitas produk, dan mengawasi proses berjalannya produksi. Open to Buy Manager itu menganalisa dan mengkalkulasi rencana pembelian dan stok penjualan. Dan yang terakhir ada Merchandising Manager, yaitu mengelola operasi penjualan dan perencanaan kebutuhan anggaran serta mengawasi sistem penjualan. Selanjutnya analisis Westel. Pada analisis ini menunjukkan bahwa PT Bata Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dalam mengembangkan strateginya untuk tetap kompetitif di pasar.
Yang pertama itu ada faktor politik seperti peraturan upah minimum dan stabilitas politik mempengaruhi biaya operasional dan kelancaran distribusi. Selanjutnya dari sisi ekonomi itu ada inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada biaya bahan baku dan daya beli konsumen. Lalu perubahan sosial, termasuk preferensi konsumen terhadap sepatu bermerek dan peningkatan jumlah siswa, menciptakan peluang dan tantangan baru. Lalu di bidang teknologi, PT Bata harus bersaing dengan perusahaan yang menggunakan media digital untuk pemasaran dan fokus pada inovasi produk. Selanjutnya, aspek lingkungan menuntut PT Bata untuk memastikan produk mereka ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sangat penting untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, PT Bata dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya. Next. Selanjutnya, analisis SWOT. Pada analisis strength itu ada kehadiran global, penetrasi pasar, distribusi jaringan yang kuat, posisi yang baik, dan keuntungan biaya. Lalu weakness, pangsa pasar terbatas karena persaingan, penjualan menurun, dan kualitas juga menurun. Lalu opportunity, alas kaki sebagai pernyataan mode, pertumbuhan pasar pedesaan, peningkatan permintaan dalam kategori alas kaki premium. Lalu trade-nya, persaingan yang intens, dan duplisitas di pasar. Setelah melakukan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa PT Bata sebaiknya menggunakan strategi SO atau Strengths and Opportunities, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang seperti mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dengan brand image yang baik serta menambahkan pusat-pusat penjualan produk yang baru serta memperluas jaringan penjualan melalui ekspor. Next. Selanjutnya, analisis industri. Pada analisis ini menunjukkan bahwa PT Bata memiliki posisi yang kuat dalam industri sepatu Indonesia. Dengan skala ekonomi yang besar dan jaringan distribusi yang luas, PT Bata dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah dan mendistribusikan produknya secara efisien, menghalangi pendatang baru. Lalu diversifikasi sumber bahan baku membuat daya tawar pemasok rendah, sementara merek yang kuat dan bisnis pelanggan yang loyal menurunkan daya tawar kembali meskipun ada banyak alternatif di pasar. Selanjutnya, ancaman produk substitusi dari merek lokal dan internasional menuntut PT Bata untuk terus memastikan kualitas produk dan harga produk mereka tetap kompetitif. Persaingan dalam industri ini sangat ketat, tetapi pertumbuhan pasar yang masih berlangsung di Indonesia memberikan ruang untuk ekspansi. PT Bata perlu terus berinovasi dalam desain dan teknologi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Next. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis adalah rancangan yang dibuat oleh perusahaan yang nantinya akan dipakai untuk menggapai tujuan dari bisnis. Manfaat dari strategi bisnis yaitu membantu perusahaan untuk memperkirakan jika terjadi masalah, dan strategi bisnis juga bisa membantu perusahaan untuk menggali tren bisnis yang selalu berubah sehingga rancangan yang sudah dibuat dapat terwujud. Next. Eh, Terdapat beberapa komponen yaitu seperti strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dibuat oleh perusahaan dalam menentukan target pemasaran agar konsumen merasa puas. Strategi pemasaran ini bertujuan agar perusahaan mendapat keuntungan. PT Sepatu Bata menerapkan strategi pemasaran dengan merenovasi gerai lamanya dengan menghadirkan konsep baru bernama Red Angel, karena hal tersebut bisa menarik konsumen dan meningkatkan citra Bata sebagai merek fashion sepatu. Terus PT Sepatu Bata juga melakukan promosi dengan media sosial agar banyak orang melihat iklan mereka dan diharap dapat membeli produk PT Sepatu Bata sendiri. Next. Berikut ada strategi produksi. Strategi produksi adalah suatu cara yang dipakai oleh perusahaan untuk memproduksi produk mereka dengan cara yang efisien. Kotler 2011 menyatakan desain ialah totalitas kesempurnaan yang mempengaruhi
rasa, bentuk, dan manfaat produk berdasarkan keperluan pelanggan. PT Sepatu Bata melakukan strategi produksi yaitu dengan cara pengembangan produk-produk yang lebih inovatif dan meningkatkan kualitas produk serta harga yang stabil seperti melakukan inovasi pada desain sepatu sehingga memiliki desain yang trendy. PT Sepatu Bata juga sangat menjaga kualitas dari produknya termasuk mempertahankan brand image yang baik. Next. Lalu selanjutnya ada inovasi dan R dan D. Ini merupakan dua konsep yang mempunyai keterkaitan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. PT Sepatu Bata telah meningkatkan pengembangan beberapa inovasi terbaru yang berfokus pada pengembangan produk. Salah satu contohnya yaitu pengembangan produk bioaditif dengan fokus pada pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Produk bioaditif ini dikembangkan oleh tim Econela asal Makassar yang berhasil menjuarai kompetisi Battle of Mind 2022. Produk ini menggunakan teknologi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Maka PT Bata Indonesia mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas produk, menjaga harga agar tetap stabil. Kaitannya dengan R&D yaitu tentang pengembangan produk baru. Selanjutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Eh, Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan aset atau sumber daya yang dimiliki. Untuk perusahaan PT Bata sendiri dilakukan analisis kinerja yang dibagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi perusahaan sebelum adanya COVID-19 dan kondisi perusahaan setelah adanya COVID-19. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sejak tahun 2018 atau sebelum COVID-19, perusahaan itu telah mengalami penurunan baik dari segi penjualan dan berdampak ke pendapatan atau laba. Lalu pada tahun 2020, karena adanya pandemi COVID-19, perusahaan semakin mengalami penurunan yang cukup signifikan atau drastis, sehingga mencapai kerugian baik dalam segi penjualan, pendapatan, dan berdampak kepada laba yang didapatkan. Lalu untuk kinerja non-keuangan perusahaan dapat dilihat berdasarkan kepuasan konsumen. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan terkait sepatu bata adalah citra merek, kualitas layanan, dan kualitas produk. Sehingga untuk mempertahankan kepuasan pelanggan, perusahaan harus menjaga citra merek perusahaan, memantau kualitas layanan dari masing-masing cabang atau toko, dan memantau kualitas produk. Selanjutnya yaitu tantangan dan masalah. Tentunya dalam melakukan usaha, setiap perusahaan itu memiliki masalah dan tantangan internal maupun eksternal. Di sini tantangan internal yang mungkin dihadapi oleh PT Bata yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas, kemudian terbatasnya jumlah tenaga kerja dan staf pendukung fasilitas. Selanjutnya yaitu kepemimpinan manajemen yang kurang efektif yang menghambat pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi antara departemen seperti departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu teknologi dan peralatan yang belum optimal menghambat peningkatan kualitas dan produktivitas. Kemudian ada proses produksi yang belum terstandarisasi menurunkan kualitas produk, kesulitan dalam memprediksi perubahan tren fashion dan preferensi pelanggan yang mempengaruhi tren jualan, dan yang terakhir yaitu integrasi sistem teknologi informasi baru yang mengganggu performa sistem lama. Kemudian untuk tantangan dan masalah eksternal yang mungkin dihadapi oleh PT Bata itu sendiri, yang pertama, persaingan dengan merek sepatu lain yang semakin ketat, contohnya seperti
Liberty, Metro, Adidas, New Balance, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu munculnya produk substitusi berupa sepatu merek lokal atau internasional, perubahan gaya dan tren fashion yang berkembang dengan cepat, tingginya inflasi dan suku bunga berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, kemudian berbagai peraturan tenaga kerja dan lingkungan yang menambah beban biaya operasional, ketergantungan terhadap pemasok bahan baku, rendahnya kesetiaan konsumen akibat kuatnya dari merek pesaing lainnya. Selanjutnya, penurunan pangsa pasar dari tahun ke tahun, berkembangnya teknologi produk pesaing, dan yang terakhir persoalan lingkungan akibat dampak produksi yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu solusi jangka pendek. Yang pertama itu ada optimalisasi stok dan distribusi, yaitu eh, dengan adanya pengelolaan stok dan distribusi yang efisien. Kemudian yang kedua itu peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama itu program loyalitas, lalu yang kedua itu mengadakan layanan purna jual. Lalu yang ketiga, kampanye pemasaran digital menggunakan promosi online dan e-commerce. Lalu yang keempat, inovasi produk menggunakan koleksi musiman dan produk ramah lingkungan. Next, selanjutnya solusi jangka panjang. Yang pertama itu ada diversifikasi produk, yaitu mengkategorikan kategori yang baru. Yang kedua, segmen pasar. Lalu segmen ekspansi pasar itu ada pasar internasional dan penetrasi pasar domestik. Selanjutnya, investasi dalam teknologi, yaitu menggunakan otomatisasi produk dan teknologi retail. Selanjutnya, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia, yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan dan melakukan hal untuk mensejahterakan karyawannya. Lalu masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa makalah ini bertujuan untuk menganalisis situasi bisnis dan strategi yang diterapkan oleh PT Batu Bata sebagai pemimpin industri sepatu di Indonesia. Analisis analisis ini akan mencakup aspek lingkungan, strategi, dan kinerja perusahaan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang posisi PT Bata di pasar. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk mengembangkan bisnis PT Bata di masa depan. Mungkin eh, terima kasih. Segitu saja dari kelompok kami. Presentasi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.